Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Azam Azhari selaku dosen kriptografi dan steganografi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya dalam kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan hasil kerja tim kami dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan 3 teknologi keamanan data, yaitu hashing menggunakan SHA, enkripsi simetris dengan AES, dan enkripsi asimetris menggunakan RSA. Boleh di next? Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri sebagai Yuanda Zahraulia, dan ada Mas Yudi Putra, Mas Yuvansa Muhardi, Mbak Zahra Rizky, dan Mbak Julfa Fauzia. Next. Ada 3 tipe-tipe kriptografi. Yang pertama ada HSA, RSA, dan AES. Keamanan data menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Dalam rangka melindungi informasi dan komunikasi, digunakan berbagai algoritma kriptografi untuk mengamankan data dari ancaman yang mungkin timbul. 3 algoritma yang sering digunakan dalam pengamanan data adalah HSA, RSA, dan AES. Next. Dan apa sih tujuan dari presentasi hari ini? Yaitu yang pertama ada menjelaskan apa itu HSA, RSA, dan AES. Yang kedua menyampaikan cara kerja masing-masing algoritma. Dan yang terakhir yaitu serta membandingkan kelebihan dan kekurangan dari ketiga algoritma tersebut dalam aplikasi yang dibuat. Next. Apa itu HSA, RSA, dan AES? HSA atau hashing algorithm yaitu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data yang lebih besar dengan tujuan integritas data. RSA, Reverse Senior Element, adalah algoritma enkripsi yang menggunakan kunci publik dan kunci private untuk enkripsi dan deskripsi data. Dan untuk AES, Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data dalam blok 128 bit menggunakan kunci yang berukuran 128, 192, atau 256 bit. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk penjelasan terkait aplikasi yang kami buat, yaitu terkait aplikasi presensi sederhana, di mana dalam aplikasi ini mengandung algoritma SHA, AES, dan juga RSA. Kelompok kami membuatnya menggunakan Visual Studio Code dengan kombinasi antara HTML dan juga JavaScript. Next. Berikut sedikit preview terkait aplikasi yang kami buat, yaitu di sini ada indeks HTML yang berperan sebagai client side untuk menampilkan aplikasi kami ke sisi klien, yang dimana dari sisi klien ini nanti kita bisa berinteraksi dengan server side-nya, yaitu JavaScript yang menggunakan algoritma kriptografi. Next. Untuk berikut sedikit preview JavaScript yang kami buat yang menggunakan algoritma kriptografi. Di sini ada Crypto.js dan juga KUtil. Untuk enkripsi hash dan juga AES-nya kita menggunakan plugin Crypto.js, dan juga untuk RSA-nya kita menggunakan plugin KUtil. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Zahra. Oke, terima kasih Mas Yudi. Di sini saya mencoba menjelaskan enkripsi SH256, di mana di sini juga tertera bentuk source code-nya, di mana ada Crypto.js SHA256. Ini fungsinya untuk mengubah data presence data menjadi hash SHA256. Presence data ini bisa berupa string atau data lainnya. Hasilnya adalah sebuah objek hash yang berbentuk byte.
Kemudian ini di sini ada toString. Ini fungsinya untuk mengkonversi objek hash ke dalam format string base 64, di mana format base 64 ini adalah format encoding yang sering digunakan untuk menampilkan data biner dalam bentuk teks yang lebih mudah dibaca atau dikirim. Kemudian ada dokumen .getElementById. Uh, Nantinya setelah menghasilkan uh, hash dalam format base 64, nilai ini akan ditampilkan pada elemen HTML dengan ID SH result. Next. Nah, di sini ada enkripsi AES, di mana secret key ini default yang fungsinya itu untuk proses enkripsi. Di sini kunci yang digunakan adalah string 16 karakter yang setara dengan 128 bit. Kemudian ada crypto.js.is encryption presence data secret key. Nah, ini fungsinya untuk mengenkripsi data presence data menggunakan algoritma AES dengan kunci yang diberikan. Hasil dari enkripsi ini sebuah objek ciphertext yang berisi data terenkripsi dalam format biner. Kemudian ada toString, ini fungsinya untuk mengkonversi hasil enkripsi tadi ke dalam format string, biasanya dalam base 64. Kemudian dokumen .getElementById, ini hasil enkripsi berupa ciphertext dalam format string akan ditampilkan dalam elemen HTML dengan ID as result, biasanya dalam sebuah input atau text area pada halaman web. Next. Kemudian di sini ada enkripsi RSA yang menggunakan kutil. Di sini berbunyi kutil.generate keypair. Fungsinya ini menghasilkan sepasang kunci RSA dengan ukuran 1024 bit. Kunci publik ini digunakan untuk mengenkripsi data dan kunci private digunakan untuk mendeskripsi data. Kemudian RSA keypair ini adalah objek yang berisi sepasang kunci RSA yang terdiri dari public key dan private key. Kemudian ada variabel public key. Ini untuk mengakses kunci publik dari objek pasangan kunci RSA yang dihasilkan. Kunci publik ini digunakan untuk enkripsi data, sedangkan kunci private-nya digunakan untuk deskripsi. Oke, kemudian next selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuvansa Muhardi. Baik, terima kasih Kak Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enkripsi dari RSA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Zahra. Di sini RSA-nya dibuat ada dua jenis, yaitu ada RSA hex dan ada enkripsinya dari RSA untuk base 64. Di sini ada pakai encrypt presence data. Fungsi ini mengenkripsi data presence data menggunakan kunci public RSA. Hasil dari enkripsi ini adalah data yang terenkripsi dalam format hexadeksimal atau biasa disingkat dengan hex. Kemudian selanjutnya ada hex to B64 atau encrypted RSA hex. Fungsi ini mengkonversi hasil enkripsi yang berupa format hexadeksimal menjadi format base 64. Hex to B64 biasanya berasal dari pustaka JS RS Assign yang digunakan untuk manipulasi kunci dan enkripsi RSA. Selanjutnya ada dokumen getElementById, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk dokumen getElementById ini berfungsi untuk mendeklarasikan hasil enkripsi RSA yang akan ditampilkan di elemen HTML. Nah, untuk ditampilkan di elemen HTML ini yang dideklarasikan yaitu dengan ID RSA result. Selanjutnya, berikut aplikasi presesi sederhana yang sudah kami buat. Baik, saya akan tampilkan untuk aplikasinya di sini. Nah, berikut tampilan aplikasi presesi sederhananya. Kemudian akan saya contohkan, misalkan untuk nama lengkap saya. Kemudian pada saat klik submit presensi, nanti waktu presensi di sini akan otomatis terisi. Ketika submit,
waktu presensi akan terisi secara otomatis dan untuk enkripsi dari masing-masing tipe akan muncul di input text area di bawah ini. Ada SHA-256 hash dengan enkripsi seperti ini dan AES enkripsinya dengan hasil enkripsi seperti ini jauh lebih panjang dari SHA. Kemudian ada RSH enkripsi dengan hasil enkripsi seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan untuk codingannya atau source code-nya seperti ini. Ini untuk source code dari indeks HTML-nya. Kami mengambil CDN dari masing-masing Crypto.js dan key util-nya ya. Seperti itu. Di sini hanya menampilkan inputan dari hal inputan ini. Kemudian untuk hasil ini, enkripsi ini, atau file controllernya berada di app.js. App.js seperti ini. Sama seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya, ini hasil codingan dari enkripsinya. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zulfa Fauzia. Baik, terima kasih Kak Yuvansa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan kelebihan dan kekurangan SHA, RSA, dan AAS untuk aplikasi presensi sederhana. Di sini SHA, dia itu kelebihannya adalah bagus untuk verifikasi integritas data presensi, kemudian cepat dan efisien untuk hashing, dan juga cocok untuk menyimpan hash data, misalkan kata sandi. Tetapi kekurangannya adalah hanya menghasilkan hash dan tidak bisa dipulihkan. Dan juga SHA ini tidak cocok untuk data sensitif atau data besar. Kemudian untuk RSA, dia memiliki kelebihan yaitu keamanan tinggi dengan enkripsi asimetris, kemudian bisa digunakan untuk tanda tangan digital, memastikan integritas dan keaslian data presensi, dan juga tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia. Tetapi kekurangannya adalah lambat dan tidak efisien untuk data presensi besar. Dan juga penggunaan kunci besar itu mempengaruhi kinerjanya. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah AES. Dia memiliki kelebihan yaitu cepat dan efisien untuk mengenkripsi data presensi dalam jumlah besar, kemudian keamanan tinggi dengan kunci yang sesuai, dan juga ideal untuk enkripsi data sensitif dalam aplikasi besar. Tetapi kelemahannya adalah membutuhkan pengelolaan kunci yang aman, kemudian tidak asimetris, sehingga perlu cara aman untuk distribusi kunci, dan juga tidak mendukung tanda tangan digital. Ya, boleh selanjutnya, Kak. Oke, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kita kali ini, RSA ini adalah cocok untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Kemudian AES ini cocok untuk enkripsi data presensi itu sendiri. Kemudian SHA itu untuk memastikan integritas data dan otentifikasi. Sehingga seluruh sistem keamanan saling melengkapi dalam melindungi data secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton penjelasan dari kami, dari kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.